last day goes, they expand and shrink. Memories blur faster than you think. One moment's forever, the next just a blink. And this the last day time we sink or swim. So hold on tight to now, 'cause time will wait for you. This the last day flow, each second's precious true. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fitria Diva Nuzula dengan NIM belakang 49. Jadi kita sedang mengerjakan tugas untuk memenuhi syarat UAS pada mata kuliah psikologi pendidikan. Jadi kali ini saya akan mewawancarai salah satu siswa dari SMAN 1 Kota Tangerang Selatan. Bagaimana sih cara mereka untuk mengkondisikan atau mengekspresikan konsep diri mereka masing-masing, baik itu konsep diri positif ataupun negatif. Ayo ikut aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita sudah bersama dengan Sude Cahya Abadi selaku siswa dari Oke teman-teman, jadi alhamdulillah kali ini kita kedapatan narasumber yang sangat menginspirasi kita semua. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita wawancarai Dude. Dude, kamu pernah nggak sih merasa dalam hidup kamu itu ada suatu kegagalan yang kamu rasakan? Terus dan juga ada kesalahan-kesalahan yang kamu perbuat dalam hidup kamu. Terus kamu itu nanggepin hal-hal tersebut dengan cara positif apa sih? Terus apa kamu bisa ambil pelajaran dari pengalaman yang tadi? Kalau masalah kesalahan ya udah pasti setiap orang pasti punya kesalahan. Saya pun juga punya, dan kalau untuk menanggapinya ya biasanya saya tanggapi dengan cara saya mengambil posisi dulu, lalu saya mempelajari dari kesalahan tersebut biar nggak terulang kembali, baru saya lupakan gitu. Kayak gak usah diingat terus aja masalah tentang itu, saya ambil positifnya ya, terus pelajari kesalahannya, jangan sampai terulang lagi, itu lupakan aja. Cuman ada beberapa kadang nggak ngerasa. Untuk ngerasa itu kayak ya kan udah kuliah menengah, udah B5, saya itu udah sering lah kayak bikin kelompok atau satu kelompok gitu. Pasti ya dengan saya memimpin kelompok berarti saya udah dipercaya, dan kalian pun emang biasanya saya dipercaya. Cuman emang beberapa kadang ada yang nggak percaya, kayak saya nggak didengar suaranya. Mungkin kalau udah mulai ke kelompok-kelompok besar, udah kayak satu kelas atau enggak udah mulai ke satu eskul, itu kadang kayak ada beberapa, kayak nggak semua orang, cuman ada kayak satu atau dua orang yang kayak pasti sama saya, jadi kayak ya debat gitu pasti ada. Terus kamu merasa diri kamu dengan dirinya sendiri itu merasa dihargai sama orang? Dihargai kok. Kamu merasa bentuk dihargainya itu seperti apa? Untuk dihargainya itu kayak ya dengan orang udah bilang terima kasih saja, itu ya bentuk hargai dia gitu. Kayak untuk kayak saya ngebantu dia tuh bilang terima kasih gitu. Secara nggak langsung ucapan terima kasih, maaf, dan minta tolong yang secara sederhana saja itu sudah membuat seseorang itu merasa dihargai ya Dude ya. Terus Dude, kamu merasa nggak sih kamu itu memiliki kontrol atas hidup kamu dan kamu itu mampu untuk membuat keputusan untuk diri kamu sendiri? Nah, saya sih merasa bisa ya, karena saya kalau bikin keputusan kayak udah ini saya bakal begini, saya juga kayak
punya optimis yang tinggi, kayak kalau saya berkomunikasi bisa kayak saya pengen bilang saya ntar mau kuliah di sini, oke saya akan belajar di situ apapun caranya. Kamu yakin atas diri kamu sendiri dan Yakin, saya yakin akan diri saya kayak ya walaupun ada gagalnya tapi saya yakin sama diri saya itu bisa belajar. kamu ada nggak sih kayak rasa kayak ragu untuk membuat suatu keputusan? Saya selalu mikir bahwa Ada nggak nih tips-tipsnya kayak ngebuat orang-orang ngerasa percaya diri atas keputusan yang diambilnya itu gimana? kalau soal percaya diri ya itu mah emang masalah ya siklus otak aja yang kayak harus selalu berpikir kayak masalah mindset, kalian tuh udah pasti bisa. Karena kayak ya kalau pepatahnya ya ada burung itu hinggap di batang pohon, ya percaya batang itu bisa patah atau enggak, tapi dia tetap hinggap karena dia percaya akan kemampuan terbangnya. Bagaimana cara kamu bisa tetap semangat dan tetap optimis dalam menghadapi suatu tantangan, hambatan dalam kehidupan sehari-hari kamu? Karena itu udah mindset aja dari kecil kayak saya itu bisa dan juga dia jadi selalu even itu gagal, walaupun berkali-kali juga gagalnya, saya selalu beroptimis kayak itu pasti bisa suatu saat nanti tungguan. Dan juga jangan menyerah, karena kalau kita menyerah itu akhir, cuma kalau kita gagal itu akhir. Jadi Dude ini orangnya kayak sangat memotivasi kita semua ya, kayak rasa semangatnya, rasa terus bangkit. Jadi pesan dari Dude untuk jangan menyerah terhadap suatu hal yang mungkin menghambat kinerja kita dalam kehidupan sehari-hari. Kamu merasa diri kamu atau hidup kamu yang sekarang ini, kamu merasa nyaman gak sih dengan kehidupan kamu yang sekarang? Oh nyaman, saya sih bukannya nyaman tapi sudah cukup, karena ya cukup dengan bersih aja. Cuman untuk nyaman saya belum nyaman, karena ya kita harus mencari titik dimana kita itu sampai ke puncak banget baru kita boleh merasa nyaman. Walaupun kayak saya udah sih dengan hidup sederhana, saya ya jangan merasa puas, cuman bersyukur itu juga tetap perlu. Jadi kayak ya saya merasa baik, saya tapi nggak nyaman juga karena saya masih harus terus kejar sampai ke puncak. Kuncinya cukup dan selalu bersyukur. Kalau misalkan hidup aku penasaran nih tadi, pasti seseorang ada rasa ini mencapai puncaknya versi masing-masing kan. Kalau Dude merasa sedang gak nyaman dengan kehidupan diri Dude sendiri, apa sih yang Dude bakal lakuin untuk mengatasi ketidaknyamanan tersebut? Kalau nggak nyaman, saya ngelakuin hobi saya aja, jadi saya bisa melakukan itu. Dan juga ya fokus untuk mungkin belajar biar mencapai tujuan saya gitu, kayak gak usah terjun halangannya, kayak anggap aja halangan itu nggak ada. Karena misal kita menganggap halangan itu ada, kan mindset kita itu nggak bisa. Sekarang kita masuk ke segmen konsep diri yang negatif. Jadi aku ada 5 pertanyaan tentang konsep diri negatif ke Dude. Dude boleh jawab selegowonya Dude aja ya. Kamu seorang Dude itu pernah nggak sih merasa seperti tidak dihargai atau merasa seperti diabaikan oleh orang sekitar kamu? Bukan orang sekitar, tapi untuk beberapa orang kayak ada pasti kayak dalam suatu kelompok ada satu atau dua yang kayak nggak percaya saya, terus sering debatin saya, kayak saya tuh dianggap salah terus sama dia gitu. Saya nggak pernah dianggap benar. Kamu dengan adanya seseorang yang beberapa orang yang tidak menghargai kamu atau kurang menghargai kamu, menanggapi hal tersebut dengan cara apa? Biasanya sih itu menyakiti hati ya dia. menyakiti gila. Biasanya sih saya dengan cara kayak ya kan dia ngajakin saya debatin dan biasanya saya bilang debatin gitu. Saya kayak ya kan dengan fisik saya yang saya selalu bisa itu kayak udah kalau lu mau berantem ayo dah sini gue debatin. Kalau misal dalam kondisinya seseorang yang ngebuat Dude gak nyaman ini, istilahnya ngajak berantem atau ngebuat Dude emosi sampai yang puncak, itu Dude nanggepinnya dengan cara sabar atau dengan cara membalasnya atau dengan cara apa? Kalau Dude sendiri ya? Saya dengan sabar, tapi itu kan apa ya, kalau dalam sosiologinya tuh ada kayak kita ngediemin dia dulu sampai dia selesai ngomong baru
saya biasanya gitu, nunggu dia selesai dulu baru kita balas. Saya sabar aja dulu, tunggu momennya, baru kita balas sampai dia tuh sendiri paham kalau sini saya. Jadi menurut Bude situasinya gini ya, kalau misalkan saya yang benar, saya akan membela diri saya sendiri ya, saya akan bersuara karena saya posisinya benar. Benar. Oh iya. Saya bersama. Apakah ada suatu momen atau situasi yang membuat kamu suka ngerasa nggak percaya diri terhadap diri kamu sendiri nggak sih? Terus kayak misalkan seorang Bude merasa nggak percaya diri sama diri Bude sendiri. Terus kalau ada, itu penyebabnya apa kira-kira? Itu sebenarnya ada, cuman dikit dan itu pun jarang karena itu biasanya cuman gak bisa masalah ekonomi biasanya tuh kadang kayak yalah duit gue mah gak nyampe situ, nanti gak usah dibeli gitu biasanya. Jadi kayak gak percaya diri juga ya, kayak six thinking head, jadi kayak pikir 6 kali untuk melakukan sesuatu. Jadi kadang tuh bukan gak percaya diri tapi pikir terus-terusan sampai yakin gak nih mau ngelakuin ini. Jadi gue berpikir 6 kali mulai dari positifnya, negatifnya, solusi, alasan, perasaan, dan kesimpulan. Setelah Bude memikirkan hal tersebut, akhirnya Bude paham, bangkit lagi, dan percaya diri lagi. Merasa nggak sih diri kamu merasa jarang diberikan pujian atau hadiah apabila kamu mencapai suatu prestasi? Nah, kalau merasa sih tidak, karena ya sekali lagi terima kasih saja sudah cukup. Kayak nggak perlu kita sampai harus dapat kadonya, harus dapat pujian yang lebih-lebihkan, harus dapat uangnya, itu nggak perlu. Terima kasih saja sudah cukup. Hal sekecil itu bisa membuat orang senang ya. Tapi ada yang misalkan seseorang yang meminta tolong kamu, terus seseorang itu ya gitu aja tanpa mengucapkan terima kasih, atau emang banyak yang seperti itu? Bukan banyak, dikit aja sih beberapa. Ada yang kayak gitu, kayak dia udah bantuin cuman dia nggak terima kasih. Atau biasanya kayak kan habis berantem debat terus kayak ya saya menang di situ, saya benar, terus dia kayak malah cuek, kayak malas sama saya, jadi dendam pribadi gitu, personal gitu biasanya. Tapi kamu nanggepinnya udah udah aja ya, karena di situ emang posisinya bagaimana perasaan kamu ketika mendapat suatu kritikan atau merasa kayak tidak diterima oleh guru atau teman sekelas. Kan itu namanya juga kritik, berarti harus terima. Ya saya ikhlas menerimanya dan saya harus, ya itu bukanlah untuk menjatuhkan saya, tapi itu adalah untuk mengembangkan diri saya. Kan kritik itu adalah agar orang itu bisa berkembang. Nah makanya itu ya saya dengan ikhlas mengambilnya dan saya mengembangkannya. Ya saya tidak mengulangi kesalahan yang sama. Ya dari kritik itu berarti orang itu baik, dia masih tahu kesalahan saya di mana. Nah dari situ saya bisa belajar, ya saya tidak mengulangi itu lagi. Jadi itu merasa diterima walaupun dengan kata-kata yang nyelekit atau menyakitkan, tapi kamu merasa ini yang terbaik untuk kamu untuk perubahan diri kamu. Jadi aku mau nanya lagi nih, pertanyaan terakhir. Oke, maaf ya. Kamu menjalani hidup itu sesuai dengan kemauan diri kamu sendiri, atau kalau enggak, apa hal tersebut itu karena kamu dapat pengontrolan yang sangat ketat dari keluarga kamu? Saya melakukan kehidupan saya sesuai dengan kemauan saya. Melakukannya dengan saya ngelakuin ini karena saya mau, saya ngelakuin ini karena saya mau, saya mau ini, jadi saya lakuin. Udah, ya saya kan berpikir sebelum bertindak. Saya juga menghindari itu, berpikir sebelum bertindak. Jadi kayak ya saya merasa itu benar, maka saya lakukan. Jika itu salah, ya saya pikir lagi. Kamu menjalani hidup ini dengan enjoy, dengan atas kesalahan sendiri dan tidak ada pemaksaan dari keluarga kamu. Tapi dari keluarga kamu sendiri setujuin nggak kayak jalan yang kamu pilih saat sampai detik ini? Jadi dari segi lingkungan, baik itu dari keluarga maupun sekolah, kamu benar-benar sangat didukung dalam jalan kehidupan. Teman, sekian nih dari kisah inspirasinya
ada beberapa hal yang dapat kita ambil hikmahnya seperti berpikir ulang, terus kita harus berpikir sebelum bertindak. Terus tadi ada apa deh yang berpikir 6 kali, 6 thinking heads. Tadi langkah-langkahnya ada apa aja deh? Pertama tuh kita ungkapin dulu faktanya apa sih, terus positifnya apa, terus negatifnya apa, terus perasaan kita kalau ngeliatnya gimana, terus solusinya apa, terus dibuatlah kesimpulan dari itu semua. Kita itu tuh udah bisa tahu kalau udah dapet kesimpulan dari semua keenam hal ini, kita tuh bisa ngumpulin rasa percaya diri kita lagi deh ya tadi ya. Oke. Terus buat teman-teman, sedikit dari aku sama Dude. Tadi aku setuju sama perkataannya Dude. Walaupun itu kecil, tapi itu sangat bermakna buat kita. 3 kata, tapi maknanya itu sangat dalam. 3 kata itu termasuk maaf, tolong, dan terima kasih. Baik, untuk Dude, aku berterima kasih banyak sama Dude telah membantu dalam penelitian tugas aku untuk memenuhi salah satu mata kuliah di psikologi pendidikan. Untuk Dude, semangat dalam menjalani hari-hari. Kalau ada apapun yang mungkin menghambat Dude, mungkin ada ya dalam hari-hari, kan hidup itu tidak selalu mulus ya kan, pasti ada suatu hambatan dan rintangan. Untuk Dude, semangat dalam menjalani hari-hari, jangan menyerah, dan gapai semua impian yang ingin dicapai. Aku juga belajar banyak dari Dude. Kita bisa belajar dari siapapun dan dari apapun, dari pengalaman pun kita dapat belajar. Oke, Dude, terima kasih banyak atas partisipasinya. Semoga semua urusan Dude, hal-hal yang Dude impikan atau tujuan Dude yang ingin Dude capai itu dipermudah sama Yang Maha Kuasa. Amin. Semoga UGM-nya tercapai. Amin. Amin. Oke guys, terima kasih semuanya. Dadah. Be positif, think positif, well positif. Psikologi pendidikan, no baper.